salah satu daripada Ashhurul Hurum. Nggak apa-apa. Termasuk salah satu dari Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum itu arba'atun hurum. Ada 4 bulan. Bulan apa aja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dari 4 ini, kenapa disebut Ashhurul Hurum? Bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak pantangan-pantangan yang harus kita patuhi di 4 bulan ini, terutama di bulan Rajab ini. Jadi kalau sesuatu yang dimuliakan oleh Allah kita hormati ini bulan, maka pahalanya sangat besar. Sebaliknya, kalau sampai kita tahu ini adalah bulan yang mulia, kemudian kita sia-siakan dengan perbuatan yang mungkar, maksiat, maka dosanya juga beda dengan bulan-bulan yang lain. Makanya kita insya Allah berusaha bagaimana caranya untuk menghormati dan memuliakan bulan ini. Nah, salah satunya apa ibu-ibu? Ibu udah puasa. Udah puasa menunjukkan kita menghormati bulan ini. Kenapa ibu-ibu? Bulan ini disebut dengan Syahrullah. Bulannya Allah. Jadi kalau ada makhluk Allah yang didampingi dengan kalimat Allah, maka ini menjadi mulia. Ya, maka ini makhluk menjadi mulia. Syahrun itu apa? Bulan itu makhluk bukan? Makhluk. Didampingilah, disandingkan dengan kalimat, dengan kata-kata Allah. Jadi Syahrullah. Nah, kalau Sya'ban, ibu-ibu kata Nabi, Rajab Syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu adalah bulannya Allah, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulanku. Makanya ibu-ibu, Nabi lebih banyak puasanya di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi. Hampir penuh 1 bulan Nabi puasa di bulan Sya'ban. Nabi puasa banyak, tidak seperti di bulan-bulan yang lain. Alhamdulillah kan banyak ya. Nyantai aja ya. Ada yang nelpon, ya udah gitu ya. Apa tadi ngomong gebius apa? Kata saya ke Bu Nuraini, gebius apa sih gitu ya? Oh, kegerahan. Iya, gebios. Ya. Jadi ibu-ibu, kita pertama-tama puasa. Satu hal ya, Bu, Nabi memang senang ke makam kuburan ya. Nabi itu senang pergi ke kuburan. Ternyata Nabi kalau pergi kemana-mana itu nggak sendirian. Nabi itu kalau pergi pergian itu selalu sahabat pengen dampingi. Buat apa? Bukan sekedar buat jagain Nabi, tapi juga buat pengen tahu nih Nabi apa sih yang dilakukan oleh Nabi, gitu ya. Ucapannya Nabi itu seperti apa, kelakuannya Nabi itu seperti apa. Supaya apa? Supaya mereka bisa mencontoh apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan oleh Nabi. Kalau mereka nggak ikut-ikut Nabi, mau nyontoh dari mana? Ya, jadi makanya sahabat senang banget selalu bersama dengan Nabi. Nah, termasuk ibu-ibu, nggak tahu ini berapa orang yang ke makam. Yang jelas sih ibu-ibu, ada 1 orang yang ada sebutannya, namanya sahabat Sauban. Pergilah ibu Nabi ke makam. Pas masuk ke pemakaman, Nabi bilang begini ke sahabat, andai kata ini ahli kubur yang ada di dalam sana itu lagi diazab. Ibu kalau masuk ke kuburan, tahu nggak siapa yang diazab, siapa yang dikasih nikmat?
Enggak. Iya ya, iya enggak ada. Enggak ada yang tahu, tapi Nabi tahu. Tapi Nabi takut ya. Tapi Nabi tahu. Apa kata Nabi? Andai saja waktu hidupnya dia puasa di bulan Rajab 1 hari aja, dia nggak akan mengalami azab seperti ini. Jadi subhanallah, ya 1 hari aja, ya 1 hari aja dia puasa di bulan Rajab, dia nggak akan mendapatkan musibah. Sauban bingung ibu-ibu mendengar Nabi ngomong begitu. 1 hari saja puasa di bulan Rajab bisa membuat seseorang terhindar dari azab kubur. Memang sehebat apa ini bulan? Puasa ya, bukan puasa. Sehebat apa ini bulan, gitu ya? Semulia apa? Karena ini adalah bulannya Allah. Jadi kalau yang namanya bulannya Allah, ya kemuliaan diberikan oleh Allah kepada bulan itu. Bulan itu udah mulia, maka yang memanfaatkan, yang mengambil manfaat ke bulan ini, maka Allah akan kasih kemuliaannya. Ya, makanya ibu-ibu, kemudian kita baca tasbih ya. Apa tasbihnya? Subhanallahil hayyul qayyum setiap hari ya. Subhanallahil qayyum, kemudian 100 kali setiap harinya, kemudian baca subhanallahil ahadis somad, ya kan? Jadi dari hari pertama sampai hari ke-10 subhanallahil hayyul qayyum, terus yang dari 10 ke 20 subhanallahil ahadis somad, kemudian dari 20 ke 30 itu mah salawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadinil kubra, gitu kan. Itu salawatnya. Ini tasbihnya. Iya, ini tasbihnya. Kalau kubur, kalau subhanallahir rauf, iya, dari 20 ke 30 apa kata Nabi ya Bu ya? Lam yasif al-wasifuna ma yu'ta minas sawab. Tidak ada yang bisa menghitung. Ibu, kita kan kadang-kadang terhadap nilai-nilai ibadah amal soleh kita suka ada hitung-hitungan ya. Dari 1 menjadi 10, dari 10 menjadi 700, sampai bahkan tidak terhitung berapa nilai pahala yang diberikan oleh Allah, termasuk ini dia. Termasuk baca subhanallah il hayyul qayyum, subhanallahir rauf, subhanallahil ahadis somad, subhanallahir rauf. Capek ya jalannya. Berapa mulainya Ustaz? Baru mulai. Saya juga keluar. Ini setiap orang saya harus mengklarifikasi nih ya. Gak apa ya. Iya. Saya bersyukur ibu-ibu, dia salah. Kalau dia kagak salah, bilangnya 9:30 saya kagak hadir. Iya. Ya maaf, Bu Nur, saya mau pergi jam 8:30 Mak. Nah gitu kan, bilangnya 8:30 sama 8:30. Iya. Jadi saya datang. Aku suka bilangin kan nanti 9:30. Iya. Dia telepon lagi. Iya betul apa? 9:10. Jadi ibu-ibu ini sebetulnya maunya jam berapa sih buat ke depannya? Ya makanya ke depan sudah ada. Ikut ustazah aja. Saya ikut dia, ikut ibu-ibu ikut saya. Bingung dah tuh ketua. Tuanya tuh si Nur tuh. Ya sudah ibu-ibu, sekarang kita ngomongin pelajaran kita. Jadi ya lagi ngomongin Rajab ya. Baca ini aja. Ngomongin Rajab udah dulu segitu aja dulu. Saya nggak bawa kitabnya. Sehari sebetulnya ibu-ibu, man shoma yauman min rajaba ustujiba ridwanullah wa askana firdaus. Barang siapa yang puasa 1 hari saja, dia diwajibkan mendapatkan ridho dari Allah
dan dia akan mendapatkan surga Firdaus. Akan ditempatkan ke dalam surga Firdaus itu 1 hari daripada puasa di bulan Rajab. Ada yang nyeletuk ibu-ibu. Saja itunya pahala apa sih itu kan nggak ada dasar dalilnya gitu. Saya jawab aja begini. Kita ini kan yang namanya manusia kecenderungannya sama janji-janji iming-iming hadiah ya. Iya. Ya kan di dunia kan begitu ya. Ayo pergi. Ada itu. Kira-kira pergi nggak? Kalau nggak ada iming-iming kira-kira pergi nggak? Enggak. Iya, Allah Maha tahu. Nabi tahu. Diberitahu oleh Allah. Maka ibu-ibu para ulama suka punya inisiatif, tentunya dari Nabi, dari sahabat, ya, bahwa kalau kagak ada iming-iming nanti nggak terangsang. Contohnya gini ibu-ibu, kalau saya ngerasainnya begini. Ustadzah Sadia, saya suka ngomong Ustadzah Sadia dulu kan memang beliau adalah guru saya, almarhumah. Kalau kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, klarifikasi lagi nggak ya? Kan ibu-ibu waktu hidupnya beliau ngajarin kita puasa, sholat, qobliyah, zohor, ibu udah tahu ya. Qobliyah zohor 4 rakaat. 4 rakaat, setiap rakaatnya baca ayat kursi. Berat nggak tuh Bu? Berat. Kalau lagi imannya lemah, imannya turun. Kan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ini kalau lagi turun nih Bu, ya Allah, salat mah 4 rakaat. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah 4 rakaat. Tapi surahnya ini aja kuliah aja gitu kan ya. Waktu belum salat nih. Ya Allah males banget. Ya, lemes banget ya. Udah surahnya kuliah aja. Sampai lagi udah sholat juga ngomongnya kayak begitu. Tapi pas udah selesai baca Fatihah, sayang akan dapat ridho Allah. Itu saya tuh kadang-kadang suka banting setir dari kuliah menjadi ayat kursi. Kenapa? Karena ada rangsangan. Saya gituin aja, ya. Kira-kira kalau nggak ada dasarnya kita nggak boleh puasa. Maksudnya kalau nggak ada dasarnya karena pahala, nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya nggak ada dasarnya menjadikan kita nggak puasa, sayang nggak? Sayang. Ibu, sebetulnya kalau kita puasa dari awal Rajab, dosa nggak sih? Haram nggak sih? Misalnya nggak ada dasar dalilnya, alasannya. Ini kita bareng-bareng nih berjamaah. Ibu inilah keistimewaan Kalisari. Keistimewaan Kalisari dari ini kan kita kenal dari zaman dulu puasa. Sekarang aja udah ada di YouTube, baca-bacaan segala macam ya. Ya kita tahunya dari dulu gitu ya. Puasa 9 hari dari bulan Rajab itu tahunya dari dulu. Jadi ibu-ibu, saya tanya, kalau memang karena nggak ada dasar dalilnya kita nggak boleh puasa di bulan Rajab, sayang nggak? Sayang. Ya ini bulan Allah loh, bulan yang dimuliakan oleh Allah dan bulan yang paling istimewa dibanding 4 bulan dibanding 3 bulan yang lainnya. Emangnya bulan yang hari-hari yang kita nggak boleh puasa hari apa? Ada buah. Ada hari di mana kita nggak boleh puasa. Hari apa? Hari Tasyrik. Tanggal berapa tuh hari Tasyrik? 11, 12, 13. Itu nggak boleh tuh puasa. Kalau ibu puasa haram. Kalau haram dosa. Ya, itu aja tuh. Terus sama apa? Sama 1 Syawal. Jangan bilang 1 Syawal. Hari Id. Idain ya. Idain. Tapi kayaknya sih nggak akan berubah dah. Idul Fitri itu pasti tanggal 1 ya. Jadi benar. Itu maksudnya. Tapi di dalam kita bilangnya Idain. Idain itu adalah 2 hari raya. Nggak bilangnya 1 Syawal. Tapi pasti kayaknya 1 Syawal. Ya, Idain. Idain itu apa? 2 hari raya. 2 hari rayanya Idul Fitri dan Idul Adha. Cuman 5.
yang diharamkan. Lah kalau ibu mau puasa bulan Rajab, emang ada larangan? Nggak ada. Terus ada yang makruh ibu-ibu. Kapan makruh? Hari Jumat sendiri-dirian. Mesti harus ada gandengannya. Saya kalau nggak Kamis Jumat. Kemarin saya nggak puasa tapi Bu. Kemarin ada ibu datang nggak ke rumah saya? Nggak datang. Ya kata saya ada di Atikoh, guru saya puasa hari Kamis hari ini nih. Makanya saya rugi. Ini saya kebut kemarin. Puasa di hari Kamis pertama di bulan Rajab itu mendapatkan nilai pahala 40 tahun puasa. Kata ibu-ibu, alhamdulillah. Kata Bu Ketua, ya Allah. Kata saya juga begitu ya. Tapi ibu-ibu, tar dulu. Kata ibu, kata gini, ibu-ibu, puasa Rajab sunnah apa wajib? Sunnah. Kalau nyenengin suami, ngikutin suami, saya ngikutin suami Bu. Ngikutin suami. Ibu kalau ngikutin, iya mau ngikut-ikutan aja. Kalau ngikutin suami, nyenengin suami, patuh sama suami, wajib apa sunnah? Wajib. Kalau ada ibu-ibu yang nanti pulang suruh buka, bilang sama bapak begini ya, ya bapak gimana sih, udah jam segini masa saya suruh buka sih, bukannya dari tadi saya suruh buka gitu ya. Ngeles. Nggak pernah suruh buka. Kan saya mah dipesennya dari kemarin jangan puasa kalau hari Kamis gitu. Ngeles ada urusan ya. Dia mah kepo iya. Ya, jadi ibu-ibu subhanallah dapat apa ibu-ibu, kita dikasih iming-iming sama Allah. Orang yang puasa 1 hari saja di bulan Rajab itu akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Itu ibu-ibu kalau yang namanya ridho itu udah nggak ada lagi, kan? Rabi'atul Adawiyah seorang waliullah. Rabi'atul Adawiyah tidak jadi masalah kalau Allah memasukkan saya ke dalam surga atau ke dalam neraka. Tapi yang penting saya dapat ridho dari Allah. Kira-kira kalau Allah ridho, tega nggak masuk ke neraka? Enggak, gitu kan? Dan Allah akan tempatkan masih kan saya bilang apa 1 hari, kenapa jadi nyeselnya kayak begitu kan? Patuh sama orang tuh sama suami, diajak sarapan deh Bu. Bagusnya diajak sarapan tadi pagi, coba kalau nanti disuruh buka jadi. Itu namanya puasa anak kecil. Habis makan puasa. Gila udah kayak ini lagi anak kecil habis makan puasa, itu anak kecil lagi belajar puasa. Jam 12 baru makan puasa lagi. Anak kecil mah dari jam 10. Iya, dari jam 10 buka. Nanti jam 1 buka, jam 3 buka. Iya, mau begitu ibu-ibu. Ketawain sama anak-anaknya ya. Iya ya Allah subhanallah. Jadi Allah kasih yang namanya surga Firdaus, nggak tanggung-tanggung. Surga Firdaus. Surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi, yang paling excellent, tuh Bu, yang namanya surga. Nggak tanggung-tanggung tuh Bu. Yang eksklusif. Iya. Salah saya ya. Iya. Jadi ibu-ibu itu mengajarkan kita. Abu Nuwas ibu-ibu, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahil. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahil. Gitu kan ya? Ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, aku tidak layak untuk menempati surga Firdaus. Kenapa? Nyadar banyak dosanya. Ibu banyak dosa nggak? Nyadar ya? Sama ibu. Ya banyak dosa. Lagi pula ibu-ibu kalau kita
mengaku-ngaku nggak punya dosa itu namanya sombong. Iya, sombong. Kan ada ibu-ibu di dalam hadis qudsi. Andai kata di dunia, di bumi ini tidak ada yang berbuat dosa, kira-kira ada yang nggak berbuat dosa? Nggak mungkin, pasti banyak berdosa. Pasti manusia semuanya punya dosa. Tapi kata Allah, andai kata di bumi ini ada yang enggak punya dosa, semua enggak punya dosa, aku akan ciptakan manusia yang kemudian dia berdosa, dia bertobat. Jadi yang penting ibu-ibu bukan kita tidak berdosanya, bukan berdosanya itu, tapi yang penting adalah kita bertobatnya itu. Apa saya ngomongnya? Yang penting kita bertobatnya itu, ya. At-taibu minaz dzambi kama la dzambalah. Orang yang senantiasa bertobat kepada Allah seakan-akan dia orang yang tidak punya dosa. Kenapa? Karena Allah tahu banget keadaan kita ini penuh dengan dosa. Masih pagi aja udah berbuat dosa, gitu kan? Iya, baru bangun tidur. Jadi nggak berbuat dosanya waktu tidur doang. Waktu tidur doang nggak berbuat dosa. Selain itu berbuat dosa. Tapi ada perbuatan baik juga ya. Ngimbangin gitu. Andai kata ini penghuni bumi, manusia tidak ada yang berbuat dosa, aku akan ciptakan manusia yang dia nanti setelah aku ciptakan dia berbuat dosa, tapi setelah berbuat dosa dia bertobat. Saking apa? Saking pentingnya bertobat. Ini ngomongin Abu Nawas ya tadi ya? Iya, ngomongin Abu Nawas, ibu-ibu menyadari, tapi pengen Firdaus. Itu kan muluk banget ya, nyadar banyak dosa, tapi pengennya Firdaus. Ngomongnya kayak begitu, Bu. Ya Tuhan, aku tidak layak menempati surga Firdaus. Padahal kan surga banyak di bawah itu, tapi bilangnya Firdaus. Wala aqwa 'alan naril jahim, tapi aku tidak kuat kalau sampai masuk ke dalam neraka. Makanya ibu-ibu kalau ibu mau minta sama Allah, jangan tanggung-tanggung. Ibu pengen mobil, boleh minta aja sama Allah ke mobil. Jangan minta Avanza, cemen Avanza itu yang ada di rumah saya. Ibu Alphard mulu ya. Sekarang mobil yang paling mahal apa? Kayaknya bukan Alphard dah. Iya, apaan sekarang? Pajero. Apa? Nah itu dia tuh, yang nggak bisa nyebutnya. Ya, iya. Nyebutnya aja nggak bisa saya. Ya, jadi ibu-ibu mintalah. Itu dia tuh, Robicon. Robicon. Minta Robicon. Kira-kira kalau ibu minta Robicon, Avanza dapat nggak? Dapat. Iya, dapat. Jadi kalau kita minta sama Allah setinggi-tingginya, nanti minimal kalau cuma timbang, ya Allah, saya pengen bagilah saya uang 1 juta. Ini mau bulan Ramadan buat bekal saya. Ya dikasihnya berapa ya? Nah, salah sendiri ibu-ibu mintanya cuma 1 juta. Yang banyak. Iya. Ya Allah, kata Ustaz Daiko kemarin untuk mengisi Rajab ini salat tahajud. Tahajjud bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan ya. Itu kan ibu-ibu ada yang ngomong begini, itu kan ayat yang ditujukan buat Nabi ya. Fatahajjud bihi, maka hendaklah kamu tahajud, maksudnya kepada Nabi. Jadi bukan buat kepada kita. Jadi ibu tahajud itu Nabi itu wajib. Jadi ada pekerjaan yang buat kita sunat tapi buat Nabi wajib. Yang mana? Termasuk tahajud. Tahajud buat Nabi itu wajib, buat kita sunnah. Ya. Jadi ibu-ibu
jangan maksa-maksain yang sunnah pada orang yang nggak mampu. Jadi tahajud itu wajib buat Nabi, tapi buat umatnya sunnah. Kenapa ibu-ibu? Nabi tahu betapa lemahnya, betapa malesnya umatnya gitu ya. Kalau sampai wajib, kasihan gitu. Kasihan yang 5 waktu nggak dikerjain. Iya ya. Yang 5 waktu aja pada ibu-ibu coba kalau dipikir-pikir. 5 waktu itu kebanyakannya siang apa malam? Siang. Iya, siang tuh coba. Zuhur siang, asar siang, maghrib siang. Lah bener-bener mata tuh lagi melek gitu. Kita suruh sholatnya. Iya. Kemudian ibu-ibu subuh pun kita udah kenyang tidur. Emang cuman kitanya aja dasar. Iya ya. Kitanya aja. Orang suruh tidurnya abis isya. Kan makruh ibu-ibu kita tidur. Kita tidur jauh dari setelah isya, itu makruh hukumnya. Kenapa? Karena dipersiapkan untuk kita bangun malam dan sholat subuh di awal. Coba kalau tidur jam 12, kira-kira kita subuhnya susah bangunnya. Iya. Keliatan, iya. Ya. Jadi memang subuh pun bukan di tengah malam. Sudah pagi hari. Itu kan kasih sayang Allah tuh, Bu. Enggak tengah malam kita suruh bangun. Ya. Nah, pas giliran kita suruh bangun tengah malam, itu pun sholat sunnah. Fatahajjat bi nafilatan laka asa. Kata Ustazah Iko, kita ini lagi nyicilin surga. Ya. Jadi nyicilin kan kita kan kerjanya tukang nyicil motor, nyicil mobil, nyicil rumah. Iya, habis kalau nggak nyicil kagak punya motor. Kalau nggak nyicil nggak punya mobil. Kalau nggak nyicil nggak punya rumah. Rumah 15 tahun belum tentu umur kita sampai situ. Ya Bu ya? Iya. Surga pun kita cicil dengan apa? Nyicil dikit-dikit. Dengan apa? Dengan sholat tahajud. Nyicil dikit-dikit dengan puasa, saum. Nyicil dikit-dikit dengan apa? Dengan bertasbih. Nyicil dengan kita sedekah. Ya. Mudah-mudahan, kalau kata Ustazah Iko nih, mudah-mudahan di bulan Rajab ini, kalau di dalam kitab tuh satu rogif, ibu yang udah umrah udah haji suka ngeliat roti bulat roti yang nggak usah pakai ke Mekah. Di sini juga banyak itu, iya kayak gitu. Bukan Mariam, jangan bukan roti biasa enak. Roti yang cuman ininya doang, kulitnya doang. Oh canai itu. Itu canai. Iya. Jadi di dalam kitab termasuk Ustazah Atiko minimal kita bisa satu khubz. Kalau kita kan ibu-ibu makanan kita bukan khubz ya, nasi. Kata Ustazah Iko kemarin gini, kalau kita orang Indonesia apa orang Indonesia? Enggak, maksudnya yang makan nasi tuh Indonesia apa orang Betawi? Apa orang Indonesia ya? Tapi orang Ambon makannya nasi bukan? Nasi. Oh tetap nasi. Lo katanya bahan pokoknya sagu. Selingan. Oh gitu, iya. Tapi sekarang orang Arab pada makan nasi. Ya Allah, ibu-ibu sekarang kalau kita ke Mekah nggak usah pakai belajar bahasa Arab. Indonesia. Ya Allah, ngertian bahasa Indonesia itu tukang dagang, itu yang ada di tukang sapu. Saya nanya pakai bahasa Arab, dia kagak ngerti. Kita nanya pakai bahasa Inggris agak ngerti. Ini bahasa apa yang dia ngerti ya?
Saya nanya pakai bahasa Indonesia ngerti dia Bu. Nggak ngertian pakai bahasa Indonesia. Kenapa ibu-ibu nggak tahu orang Arab kemana? Yang ada apa Bu? Yang ada orang India. Indonesia banyak yang kesana dan belanja. Iya. Indonesia kayak Kan, oh ya kaya. Tapi bedanya sama orang Malaysia begini. Kalau orang Indonesia nawar melulu. Iya, nawar melulu. Iya. Nawar terus mending beli, kagak beli. Tapi kalau orang Malaysia ibu-ibu langsung ahlan wasalan. Kenapa dia nggak pakai apa? Nggak pakai nawar tuh orang Malaysia. Malaysia orang agak tinggi. Malaysia Lah, sebab tadi ngomongnya apa? Orang Indonesia kaya-kaya, kalah kayanya sama orang Malaysia. Iya. Kenapa kalah kayanya sama orang Malaysia? Karena orang Indonesia walaupun kaya nawar. Kalau orang Malaysia biarin nggak kaya agak nawar dia. kata orang Arab orang Malaysia bakhil. Bakhil Indonesia. Ya Indonesia Bakhil. Ya Allah tuh di sana begitu Bu. Iya. Nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Inggris. Akhirnya kita pakai bahasa isyarat. Ya. Ya Allah ibu kemarin saya berangkat umroh. Saya udah kemarin belum? Sebelum pas habis umroh baru ini ya. Jadi anak saya itu bawa koper, nyantelin koper, nutup kunci kan urusan mereka tuh yang rapi-rapiin. Anak kuncinya nggak dicopot, nggak dilepas. Mama, ini anak kunci itu ya, kayak gitu ya. Kuncinya di sini ya, nanti tolong ingetin. Sampai Mekah, nyantel aja. Mana saya naruh duitnya? Saya naruh duit di tas ini cuman ala kadar doang buat di jalanan, takut pengen ada apa-apa gitu ya. Semuanya adanya di koper. Saya atur tuh 2 tuh, ya nggak mau banyak sih. Tapi kan ya, kalau sambil dibuka itu, aduh, karena masih rezeki alhamdulillah. Sebetulnya saya bukan mau cerita itu ya, mau cerita yang lain ya. Lupa ya. Jam 10 udah ibu-ibu. Ya, udah ya Bu ya. Ibu-ibu kemarin makasih Bu ya. Ya Allah saya dibawain uang Bu sama Bu Nur Aini. Oh banyak banget ya Bu ya dari ibu-ibu ya. Maafin ya Bu ya. Maafin nggak bawa berkat, nggak bawa oleh-oleh nih Bu saya. Udah habis. Ya nggak apa-apa ya. Ibu biar ikhlas, biar ridho, mudah-mudahan rezekinya tambah banyak. Berkah ibu-ibu diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu dari ibu apa dari masjid dah. Tapi yang penting alhamdulillah saya dapat banyak. Jadi bisa ketutup deh semuanya ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu ini saya terima. Nanti saya kirim ke Aceh. Kebenaran ibu-ibu alumni At-Taqwa ada di sana. Di Aceh. Jadi nanti dikirimnya ke sana oleh kita yang dari Jakarta. Alhamdulillah ada manfaatnya. Saya terima kasih banget. Ini kayaknya masih bagus-bagus amat itu. Ya sudah ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti doanya Ibu Eli ya. Kirain saya libur tentara ngajinya. ngaji kok libur.